Sebuah mobil minibus jadi sasaran emosi massa di Desa Mabodo, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Warga meluapkan emosi mereka dengan merusak mobil usai menabrak seorang pemotor. Menurut sopir mobil, saat melintas di lokasi, tiba-tiba seorang pengendara motor memotong jalan di hadapannya hingga ia tak bisa lagi menghindar dan akhirnya menabrak pengendara itu. 10 meter mendekati kendaraan, dia tiba-tiba motong begini. Jadi saya tidak ada kesempatan lagi untuk menghindar, jadi saya hanya bisa injak rem. Saya langsung injak rem. Kagetnya saya, tiba-tiba bunyi, pak. Aduh, astagfirullahaladzim. Kenapa bisa begini? Jadi ketika kejadian itu terjadi, saya langsung turun. Salah seorang warga di lokasi langsung menyelamatkan sopir ke unit lantas Polres Muna. Akibat kecelakaan ini, pemotor mengalami patah tulang dan dirawat di RSUD Kabupaten Muna. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day. Car Free Day diberlakukan di 6 titik mulai dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi. Setelah sempat terhenti selama masa pandemi COVID-19, kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day kembali digelar. Lokasi Car Free Day ada di 6 titik di Jakarta. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas udara di ibu kota. Car Free Day diberlakukan setiap hari Minggu, mulai pukul 6 hingga 10 pagi. Car Free Day digelar secara terbatas hanya untuk kegiatan olahraga. Warga wajib memindai kode QR pada aplikasi Peduli Lindungi atau menunjukkan minimal sertifikat vaksin dosis kedua. Sebanyak 54 titik kode QR Peduli Lindungi tersebar di beberapa pintu masuk area CFD. Petugas membuat pembatas pagar agar warga yang menikmati Car Free Day dapat langsung memindai kode QR. Namun karena terlalu banyak warga yang menikmati Car Free Day, petugas pun kewalahan mengawasi warga yang akan memindai kode QR Peduli Lindungi. Sehingga akhirnya banyak warga yang tidak memindai Peduli Lindungi. Hanya memang evaluasinya adalah pertama tentu kedisiplinan masyarakat untuk menggunakan akses Peduli Lindungi ketika masuk ke area Car Free Day. Tentu itu juga harus dibarengi dengan memperbanyak petugas di pintu-pintu masuk untuk memastikan bahwa setiap masyarakat yang masuk ke area Car Free Day itu harus menggunakan Peduli Lindungi. Diharapkan pengunjung Car Free Day mengikuti aturan yang telah ditetapkan, seperti tetap menggunakan masker saat suasana sangat ramai, serta tetap pindai Peduli Lindungi untuk memantau sebaran COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Vaksinasi lengkap menjadi salah satu syarat calon jemaah haji bisa diberangkatkan ke Tanah Suci. Oleh sebab itu, pemerintah akan mempercepat vaksinasi untuk calon jemaah haji yang saat ini baru mencapai 76%. Ibadah haji kembali dibuka setelah ditutup sementara akibat pandemi COVID-19. Namun pemerintah Arab Saudi masih memberikan sejumlah syarat. Di antaranya berusia di bawah 65 tahun, sudah mendapat vaksin COVID-19 lengkap, dan wajib swab PCR sebelum berangkat. Menteri Agama Yakut Khalil Kumas mengatakan, calon jemaah haji yang belum divaksin lengkap dipastikan akan batal berangkat. Bagaimana bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, persyaratan vaksin lengkap, umur tidak boleh dari 65 tahun atau 65 ke bawah, dan seterusnya. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan baru 76% calon jemaah haji yang sudah divaksin lengkap atau 2 dosis vaksin. Kementerian Kesehatan mendorong para calon jemaah haji segera melengkapi vaksinasi agar tidak dibatalkan keberangkatannya. Kloter pertama calon jemaah haji Indonesia rencananya akan diberangkatkan pada tanggal 4 Juni mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto tutup usia. Ratusan warga menghadiri proses pemakaman almarhum yang dilakukan secara militer. Setelah diserah terimakan dari keluarga kepada TNI, jenazah Kolonel Dr. Ahmad Yuryanto langsung diberangkatkan ke TPU Dadaprejo, Batu, Jawa Timur untuk dimakamkan. Ratusan warga dan pelayat yang sudah berkumpul sejak Minggu pagi
mengiringi perjalanan jenazah hingga lokasi pemakaman. Proses pemakaman dilakukan secara militer yang ditandai dengan tembakan penghormatan salvo. Suasana duka juga menyelimuti pemakaman politisi senior Partai Beringin Fahmi Idris di tempat pemakaman umum Tanah Kusir Minggu siang. Almarhum dimakamkan satu liang lahat bersama almarhumah istrinya Kartini Fahmi Idris. Menteri Tenaga Kerja periode 1998-1999 dan Menaker Trans RI periode 2004-2005 ini menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Medistra Gatot Subroto Jakarta pada Minggu pagi. Almarhum meninggal di usia 80 tahun akibat sakit. Idris berjuang untuk menghadirkan perubahan. Indonesia tekuk Malaysia di laga perebutan medali perunggu sepak bola putra SEA Games 2021. Informasinya sesaat lagi.